Meskipun program makan bergizi gratis telah berhasil menjangkau sejumlah siswa, sayangnya implementasinya juga diwarnai berbagai polemik. Beberapa laporan mengindikasikan adanya kasus keracunan yang dialami siswa setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Seperti yang terjadi di MAN 1 Cianjur pada 21 April 2025. Puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi hidangan makanan bergizi gratis di sekolah. Juga pada 18 Februari 2025, 8 siswa SD Negeri 7 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, mengeluhkan sakit perut dan muntah setelah menyantap menu program makan bergizi gratis. Di balik gegap gempita program makanan bergizi gratis, sebuah ironi mencuat di Jakarta Selatan. Sekolah Dasar Negeri Cipete Utara 01 Kebayoran Baru hingga saat ini belum mendapat makanan bergizi gratis meski sudah didata. Sebetulnya kami sudah didata, Mas, ya. Kalau tidak salah tahun lalu di wilayah kami ini memang sudah ada beberapa sekolah yang telah mendapatkan MBG, tetapi sampai saat ini sekolah kami belum, hanya baru pendataan saja. Artinya memang masih menunggu, Pak, ya? Masih menunggu. Lainnya, terkait persoalan pembayaran yang tak kunjung usai menjadi biang keladinya. Dapur makan bergizi gratis di Kalibata pun sempat terhenti, meski akhirnya akan beroperasi kembali. Pelaku usaha dapur makanan bergizi gratis di Kalibata mengaku tak menerima dana dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melalui Yayasan Media Berkat Nusantara. Sekali, yang pertama itu belum, karena informasinya waktu itu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Maret. Februari ya. Dari tanggal 17 sampai tanggal 26 itu berarti ada 8 ya, ada 8 hari kalau nggak salah. Nah 8 hari itu saya pikir janjinya kan pas 8 hari, ketentuan dari BGN itu kan 8 sampai 10 hari, tapi ini kan karena ada kasuistis hari bulan puasa libur, jadi ini kita ajukan katanya yang tahap pertama. Nanti mulai lagi tahap kedua itu di tanggal 6 Maret waktu pas masuk sekolah bulan puasa. Saya kan ikutin terus semuanya itu. Menyikapi hal ini, Badan Gizi Nasional mengambil langkah dengan mengubah skema reimburse menjadi uang muka demi mencegah terulang pil pahit yang serupa. Pada tanggal 6 Januari pada saat program ini di-launching, pada saat yang sama, anggaran Badan Gizi masih dibintangi. Sudah masuk. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah Lantang mengingatkan, fondasi keberhasilan program makan bergizi gratis terletak pada pengawasan ketat dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Nah, model kemitraan ini ada kelemahannya karena apa? Karena harus ada pengawasan yang ketat, juga harus ada tata kelola yang transparan dan akuntabel. MBG ini kan dananya dana publik, Mbak. Dana publik harusnya pemerintah ketika menyerahkan itu kepada non-pemerintah, kan biasa non-pemerintah, berarti harus ada pengawasan sampai di mana itu. Apakah mengenai auditnya harus juga transparan pada pelaksanaan berbarengan dengan itu, atau juga melalui pengawasannya apakah uangnya sudah sampai kepada mitra, kan harusnya ada itu, Mbak. Kemudian perjanjian antara yayasan dengan mitranya seperti apa? Pemerintah harusnya ikut mengawal. Senada, Zulfikar Amir, Asosiat Profesor Sosiologi Nanyang Technology University, menilai permasalahan program MBG muncul karena tata kelola yang kurang baik, serta skala implementasi yang terlampau besar.
Saya kira masalah karut-marut terkait dengan dapur makan bergizi gratis itu tidak lepas dari tata kelola makan bergizi gratis yang menurut saya berlandaskan pada ambisi yang sedikit berlebihan gitu ya. Tetapi saya mengerti bahwa pemerintah itu sebenarnya mengeluarkan program ini tidak hanya untuk memitigasi ketimbangan gizi, tapi juga ada kepentingan ekonomi kan sebenarnya, di mana diharapkan program MBG ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada hampir 2%. Tetapi di sini sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana program welfare seperti ini itu bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, padahal kita tahu bahwa program welfare ini di mana-mana seluruh dunia itu tidak diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi pada untuk memitigasi ketimbangan yang terjadi di masyarakat. Jadi di situ saya lihat semacam paradoks dari program ini yang kemudian akhirnya memunculkan karut-marut yang tidak perlu sebenarnya terjadi. Anggaran program makan bergizi gratis atau MBG adalah sebesar 71 triliun rupiah yang dialokasikan dalam APBN 2025. Dana ini kemudian diserahkan ke Badan Gizi Nasional atau BGN. Kemudian, BGN menyalurkan anggaran melalui 3 skema utama, yaitu 1. Dapur umum, dana untuk operasional dapur yang menyediakan makanan bergizi. Kedua adalah catering, dana disalurkan ke penyedia catering untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan. Yang ketiga, dana langsung. Dana ini diberikan langsung ke keluarga penerima manfaat. Dana dari berbagai skema ini kemudian disalurkan kepada kelompok sasaran, yaitu pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tanpa perencanaan yang cermat, program makanan bergizi gratis berisiko menimbulkan masalah baru. Perencanaan yang baik adalah tameng untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, bukan sekedar solusi sesaat. Namun mampukah inisiatif ini menjadi solusi berkelanjutan mengatasi akar masalah gizi buruk? Ataukah sekedar tambal sulam yang rentan tergerus waktu dan anggaran?